Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Pada tanggal 4 sampai 10 Juni 2023, warga gereja Masehi Injili di Minahasa akan merenungkan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Saat ini kita akan bersama-sama belajar implementasi dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan dan pengharapan, sabdamu sungguh meneguhkan. Layakkanlah kami di saat ini untuk mendengarkan sabdamu, untuk memahami isi hatimu, dan melakukan kehendakmu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu memampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22 di bawah judul perikop air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh,
keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, penulis kitab Kejadian menggunakan antropomorfisme, yaitu ilmu pengenaan ciri-ciri manusia pada binatang, tumbuhan, tetapi juga benda-benda mati, untuk menggambarkan reaksi Tuhan Allah terhadap Nuh. Saat ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama sebagai implementasi dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Yang pertama, bahwa Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dia dalam bahtera di ayatnya yang pertama. Saudara terkurung di dalam bahtera yang tertutup rapat di semua sisi, dan hanya ada satu tingkap untuk melihat ke langit, membawa Nuh, keluarganya, dan segala ternak berada dalam ketidakpastian. Namun bagi Nuh, justru langit menjadi satu-satunya cara untuk menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan ternyata Allah tidak melupakan Nuh, tetapi mengingat dan bertindak dengan membuat angin menghembus sehingga air menjadi turun. Allah juga menghentikan hujan lebat dan semakin surutlah air sesudah 150 hari. Kejadian pasal 8 ayat 2 dan 3. Hari-hari ini, saudara, keadaan kita atau situasi yang kita alami mungkin adalah sebuah ketidakpastian tentang hari esok. Hidup kita seakan terkurung di dalam bahtera. Kita hidup segan, tetapi mati pun tidak mau. Kita sudah berusaha untuk keluar dari masalah dan penderitaan, namun sepertinya semua jalan tertutup. Kita menunggu dalam sebuah ketidakpastian. Maka ingatlah, seperti Nuh, kita jangan berhenti untuk berdoa,
menengadah ke atas dalam percaya bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia mengingat kita dan Dia pasti bertindak tepat pada waktunya. Firman Tuhan katakan, surutlah air sesudah 150 hari. Ingatlah saudara bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Yang kedua, bahwa Nuh mengingat Tuhan Allah. Saudara, hal pertama yang Nuh lakukan ketika keluar dari bahtera adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan Allah di ayatnya yang ke-20. Adakah kita pun seperti Nuh? Ketika Allah bertindak dan menyatakan pertolongannya, hal pertama yang kita lakukan adalah mempersembahkan korban bagi Allah. Jika Nuh membangun mezbah sebagai tanda hormat dan mengingat akan kebaikan Tuhan, maka mari jemaat Tuhan, untuk kita punya hati yang bersyukur, yang selalu mengingat Tuhan dengan mempersembahkan dan menjadikan hidup kita, keluarga, bahkan lingkungan alam semesta sebagai mezbah untuk kita meletakkan persembahan yang terbaik dan harum bagi Tuhan. Ingatlah, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, maka pengampunannya dinyatakan, kasih-Nya diberikan. Di ayatnya yang ke-22, bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan tak akan mengutuk bumi lagi melalui air bah karena dosa manusia. Artinya, Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menjaga alam, melestarikan semua makhluk, keluarga, dan pribadi kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapan sebagai orang-orang percaya tak akan hilang hanya oleh badai, oleh persoalan, oleh tantangan dan penderitaan. Tuhan menolong. Amin. Demikian implementasi Kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Kiranya kita semua diberkati. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.